Oke, baik. Jadi kalau di sini teman-teman udah masuk, harapannya ya ini secara normal ya, itu udah masuk ke area sketsa gitu ya. Jadi setelah interview ke user, udah harusnya masuk ke sketsa. Ini apresiasi gitu ya, udah yang udah menceklis gitu. Di sini ada Riksa gitu ya. Kemudian kalau di sini sih harus di attach ya. Kalau untuk apa, Faisal nanti bisa dites juga nih eviden-evidennya, terutama eviden dalam bentuk videonya nanti di Google video, foto gitu ataupun sound itu bisa dimasukin ke Google Drive. Dan juga teman-teman yang lain gitu ya. Nah, ini mangga bisa bisa berprogres aja gitu bagi yang belum gitu ya, bisa berprogres sketch sampai minggu depan, sampai minggu depan libur pun berprogres terus sampai usability testing. Nah, maka materi hari ini kita akan masuk ke prototyping nih. Nah, sebetulnya teman-teman tuh udah simulasi juga secara langsung gitu ya. Materi prototyping ini ketika UTS kalau nggak salah ya. Di UTS itu kan teman-teman bikin eh, simulasi redesign kalau nggak salah, dan sebelumnya juga ada quiz yang bikin myself apps juga, dan di sana tuh teman-teman bikin prototyping. Jadi sebetulnya sudah dipraktekkan. Jadi saya lebih pada apa ya, merefresh lagi aja gitu ya. Prototyping yang dimaksud itu referensi-referensinya ini udah saya share gitu ya, ada di slide ini. Nah, baik. Jadi kalau kita lihat kembali ke teori design sprint, si prototyping ini ada di fase ke atau di hari keempat lah gitu. Kalau dalam hal urutan dia ada di fase kelima, prototyping, di urutan keenamnya ada validate gitu. Nah, jadi di hari Kamis atau di hari keempat itu teman-teman itu udah bisa mengerjakan sebagai seorang individu gitu, yaitu udah masuk ke pengerjaan seorang UI designer dari hasil sketsa yang kemarin secara hitam putih teman-teman udah kerjakan gitu ya dalam bentuk mockup gitu. Itu kan co-creation bareng-bareng tuh di area design, sampai desainnya selesai, udah fase desain selesai, teman-teman bikin namanya journey ya di aplikasinya gitu ya, atau storyboard lah gitu. Nah, baru habis itu dibuat prototype. Nah, di bagian prototype ini langsung teman-teman fokus ke pembuatan UI design dalam bentuk high fidelity. Nah, maka outputnya itu apa aja? Eh, Physical prototype. Yang paling ujung itu adalah physical prototype gitu ya. Nah, ini beberapa media teman-teman bisa pakai Marvel, InVision, Keynote gitu kan, atau Figma itu sendiri gitu, untuk kemudian teman-teman bisa implementasi hal ini. Nah, kemudian kalau kita pecah gitu ya, si proses pembuatan prototype ini secara keilmuan itu eh, ada tugas-tugasnya masing-masing gitu. Kalau si UI designer ketika membuat prototype itu tuh, atau UI UX deh gitu ya. Role UI UX di industri kalau mau dipecah ketika membuat sebuah prototype itu ada 5. Ada makers, ada stitchers, ada writers, ada asset collector, sama ada interviewer. Nah, ini gabungan tuh UI UX. Makers ini adalah membuat UI, jelas diimplement oleh seorang UI designer. Kemudian stitcher. Nah, stitcher ini adalah mengumpulkan UI dari maker dan menggabungkannya dalam InVision. Nah, biasanya ini diampu sama project manager, CTO, CEO ataupun Scrum Master. Nah, stitcher ini tuh buat nextnya itu akan dibuat sebuah product backlog ya, yang akan masuk ke project manajemennya gitu. Nah, kemudian ada writer. Nah, biasanya si writer ini orang-orang yang menggunakan bahasa user, dalam hal ini anak-anak UX research ataupun UX designer gitu ya. Atau kalau di kantor saya tuh ada namanya copywriter gitu. Copywriter yang dimasukkan ke bahasa-bahasa yang ada di UI. Jadi kalau teman-teman pakai Gojek itu kan bahasanya benar-benar friendly banget gitu ya. Bahasa-bahasa manusia gitu, udah sangat jarang eh apa eh pakai bahasa mesin langsung gitu ya. Karena ada writer tersendiri. Nah, menariknya ketika teman-teman bikin prototype itu ada namanya aset kolektor gitu. Nah, aset kolektor ini tuh
ngumpulin aset-aset. Jadi selain emang bikin sendiri icon-iconnya, itu juga bisa pakai icon yang berbayar ataupun yang gratisan. Nah itu tuh ada nama kerjaannya, yaitu aset kolektor. Nah baru terakhir dikembalikan ke seorang UX research gitu ya, atau ke UX designer. Dia akan menjadi seorang interviewer gitu untuk membawa prototipenya ke pengguna. Nah nanti one on one tuh eh, UX researcher, customer relation ini biasanya bertugas di bagian interviewer. Jadi setidaknya kalau kerjaan prototype ini dipecah lagi itu ada 5 eh, orang lah gitu yang berbeda, yang harapannya bisa nge-support pembuatan prototype. Nah, tapi karena teman-teman saat ini kuliah dan mengerjakan tugas besar sebagai individu, jadi 5 kerjaan ini dikerjakan oleh satu orang gitu ya. Nah, ini agar rekan-rekan bisa paham bahwa aktivitas belajar teman-teman di kampus ini bisa dibilang teman-teman mempelajari semua hal, tapi pada akhirnya ketika teman-teman kerja di industri, teman-teman hanya akan fokus di satu atau dua kerjaan aja gitu. Jadi ini biar teman-teman tahu bahwa oh ada 5 kerjaan ternyata gitu ya. Ini kalau di industri mah biasanya cuma fokus di satu dua kerjaan aja. Tapi kalau di kampus kita belajar semuanya dulu gitu di bagian prototype ini. Ya ini referensi-referensi yang selalu saya ingatkan gitu ya pada teman-teman. Ini tinggal diklik aja. Kalau teman-teman butuh material design, ada material.io, nanti ada material.io yang paling baru. Kemudian sosial media, harapan saya teman-teman punya akun Pinterest, akun Dribbble, akun Behance, Mobile Pattern ataupun Collect UI gitu ya. Yang sosial media sebetulnya Pinterest, Dribbble sama Behance gitu. Jadi kalau teman-teman masuk kelas IMK saya, ini harus nih teman-teman punya akun 3 ini gitu ya, karena referensi desain datangnya dari sini semua gitu ya, yang happeningnya. Kemudian aset teman-teman bisa cari di Freepik, Flat UI, Flat Icon, Icon on Icon untuk ngecek color pick juga gitu. Jadi kalau ada aset-aset yang gratis teman-teman bisa ambil, terutama dari Google juga ya. Banyak banget aset icon yang gratis, dan font ya yang gratis juga dari Google, teman-teman bisa ambil. Kemudian Canva jelas ini untuk tools ngedesainnya jelas kita pakainya Figma ya teman-teman. Dan kalau mau bikin prototype di Figma juga bisa gitu ya. Atau mau pakai tools lain itu bisa pakai Marvel, pakai Proto.io ataupun InVision gitu. Nah kurang lebih ini referensi UI yang semoga bisa jadi referensi buat teman-teman. Ini referensi warna masih tetap berpaku pada design brand identity gitu ya, teori-teori warnanya. Dan untuk Figma sendiri, nah karena memang teman-teman sudah mempraktekkan kemarin gitu ya, jadi ini lebih pada ngerimain aja bahwa ini area yang ada di Figma, ada menu, tools, option, layer, canvas, dan inspector. Jadi selalu dibagi menjadi 4 area ya, kiri, tengah, kanan, sama area atas gitu. Area atas ini berfungsi sebagai menu dari project-projectnya, kemudian ada tools-toolsnya, ada option juga di sini. Canvas, layer, dan inspector. Dan area untuk teman-teman menggambar di Figma adalah area tengah. Nanti teman-teman bisa select frame toolnya, kemudian ngecek frame size-nya, dan bisa di set ke right panel untuk dilakukan penyesuaian desain. Nah tentunya untuk proyek tugas besar ini teman-teman akan membuat desain high fidelity di Figma ya. Kalau beberapa tugas sebelumnya kan redesign gitu kan ya, membuat desain sendiri tapi dapat referensi dari luar gitu. Nah kalau sekarang tuh desain yang teman-teman buat di Figma harapannya betul-betul sudah sesuai dengan kebutuhan user gitu. Jadi udah pasti akan ada potensi perbedaan lah gitu ya dengan desain-desain yang existing gitu. Kenapa? Karena bisnis problemnya itu unik gitu. Nah ini ada grid dan column, kemudian ada shape. Jadi kalau teman-teman pakai di Figma tentunya ada hierarki layer ya yang digunakan gitu. Oke, ini teknis-teknis untuk Figma, untuk membuat desain di Figma. Jadi secara istilah ada grid, shape, kemudian add image gitu, kemudian menambahkan teks eh, apa ke dalam Figmanya, dan nanti aset dari teksnya pun secara properties bisa dilihat di sebelah kanan gitu ya.
ini untuk teks gitu. Jadi sekalian Figma ini bisa menjadi sebuah dokumentasi produk juga gitu ke teman-teman engineer. Kemudian kita bisa bikin grup-grup tersendiri untuk elemen-elemen dan grup yang lain. Dan kemudian juga kita bisa bikin bagian-bagian dari komponen ya yang dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti si komponen ini bisa kita panggil, maka kemudian ada konsep reusable gitu di sini ya. Komponennya kita pisahin di area tertentu atau di wadah tertentu, nanti di desain utamanya bisa dipanggil dan nanti tinggal pakai naming convention yang sesuai untuk manggil si komponennya. Color picker juga ada, bisa di set. Nah, disinilah proses teman-teman membuat prototipe interaksinya ya. Jadi di tugas besar yang sekarang teman-teman akan uji ke lapangan sesuai dengan user yang masing-masing pun teman-teman tentunya akan membuat prototype interaction. Nah, harapan saya ada desain high fidelity-nya dibuat dulu jelas, kemudian prototipenya di Figma itu langsung dibuatkan koneksi ya. Jadi setiap button apapun ya yang teman-teman buat ataupun sesuatu yang bisa diklik itu harapannya ada aksi yang nyantol ke desain yang lain gitu. Jadi user tuh ketika menggunakan prototype tuh betul-betul sesuai gitu dengan apa yang dia ekspektasikan kalau diklik gitu ya. Dan pastikan juga secara wording atau text writing dari desainnya itu udah real ya. Jadi kalau misalkan di sini adalah studi kasusnya daftar film, nah maka nama-nama filmnya harus nyata, harus beneran, ada gambarnya juga harus nyata. Jadi jangan pakai kata-kata lorem ipsum, apalagi ASD ataupun konten yang tidak sesuai lah gitu ya. Nah itu jangan sampai gitu. Jadi ini prototype interaction harus dipastikan panah-panahnya nyantol dari satu titik ke titik yang lain, dan nanti ketika di play nanti bisa running ya. Nah kemudian bisa di share juga ke teman sekelompoknya. Kalau di sini teman-teman tinggal masukin ke Google Sheet pelaporan tugas besar gitu, jadi nanti bisa dicoba langsung sama saya juga gitu ya, dipantau. Tadi kan beberapa teman-temannya udah masukin tuh link untuk prototipenya, nah tinggal si kontennya aja diupdate kan gitu ya. Nah jadi ini bisa di share gitu review prototipenya. Nah kurang lebih itu untuk merimain saja gitu ya proses pembuatan desain high fidelity di Figma dan proses pembuatan prototype. Secara referensi utama ini ada satu channel YouTube dari Figma-nya langsung. Jadi saya merekomendasikan link-link berikut gitu ya yang sifatnya free resources gitu untuk bisa teman-teman gunakan ataupun optimalkan. Pertama website Figma-nya untuk profil dari Figma itu sendiri. Kemudian ada Figma Resource nih. Contohnya ada food delivery. Tinggal klik di sini karena ini bagian dari community. Jadi teman-teman bisa pakai Figma Resource-nya. Kemudian free Figma icon. Teman-teman bisa akses di link ini, dan ada Unsplash gitu, free image gitu yang bisa teman-teman pakai juga. Nah, untuk tutorialnya sendiri secara video praktikum ini ada pengenalan Figma dan ada tutorial Figma juga secara video ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau memperdalam pembuatan desain di Figma dan pembuatan prototipenya, ini udah saya siapkan, ada link terkait gitu ya yang bisa menjadi referensi dalam membuat desain UI di Figma. Ini nanti bisa langsung diklik. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin untuk